Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram, episode ke-10. Negeri Tuban ditaklukkan Mataram. Alkisah pasukan Mataram telah bersiap berangkat menuju Tuban. Adipati Pati telah diberitahu bahwa pasukan Mataram akan menyerang Tuban. Sang Adipati sudah bersiap menanti kedatangan pasukan Mataram untuk bergabung. Di Mataram, pasukan sudah berkumpul di alun-alun. Sultan memberi pesan kepada Adipati Martoloyo dan Aryo Joyosuponto. Setelah pesan-pesan selesai, Sultan mengizinkan pasukan berangkat. Dua panglima menyembah dan segera berangkat. Di Surabaya, Adipati Pajang dan Tambak Boyo sudah sampai di hadapan Adipati Surabaya. Mereka disambut dengan hangat. Setelah diberi pakaian, keduanya kembali menghadap Adipati Surabaya. Tambak Boyo berkata, "Tuan jangan melawan orang Mataram kalau sekiranya tidak mampu menandingi kesaktian mereka. Para prajurit Mataram tidak mempan oleh senjata. Ada yang bernama Pangeran Puruboyo, Pangeran Balitar, Adipati Uposonto, Adipati Mandurorejo, lalu ada lagi Adipati Prenggoloyo dan Pangeran Puger. Mereka semua orang sakti." Adipati Surabaya marah mendengar ocehan Tambak Boyo, tetapi kemarahannya disamarkan. Dia lalu mengambil senapan dan mengisinya dengan peluru emas. Tanpa diduga, dia membidik dada Tambak Boyo dan menembaknya. Peluru melesat menerjang dada Tambak Boyo, tetapi tidak mempan. Peluru jatuh dalam keadaan gepeng. Oleh Tambak Boyo diambil dan diberikan kepada sang Adipati. Adipati Surabaya sangat terkesan dengan Tambak Boyo. Lalu diberi kedudukan dan diangkat sebagai anak. Namanya pun diganti menjadi Adipati Sanjoto. Tambak Boyo lalu diambil sebagai menantu. Sementara itu pasukan Mataram sedang dalam perjalanan secara maraton. Setiap malam menjelang mereka berhenti. Paginya kembali meneruskan perjalanan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di negeri Tuban. Pasukan dari Pati kompak menjarah desa-desa di Tuban yang dilewati. Orang-orang Tuban kebingungan dan mengungsi ke kota. Adipati Tuban sudah mendengar kedatangan pasukan Mataram. Dia segera mengirim utusan ke Madura dan Surabaya untuk meminta bantuan. Adipati Surabaya tidak datang sendiri ke Tuban. Untuk membantu Tuban, Ki Adipati mengirim sang menantu Adipati Sanjoto. Adapun Adipati Jogorogo yang juga berada di Surabaya disuruh memimpin pasukan Surabaya. Dari Sampang Madura sudah datang bantuan 1.000 prajurit ke Tuban. Para pasukan bantuan disambut dan dijamu oleh Adipati Tuban dan ditempatkan di dalam kota. Di pihak lain, pasukan Mataram membuat markas di selatan kota Tuban. Adapun pasukan Adipati Pati membuat markas di barat kota. Dari markas masing-masing, pasukan Mataram bergerak menuju kota. Tanda perang telah dipukul dan tak lama kemudian pecah pertempuran melawan pasukan Tuban. Pasukan Mataram memberuntung dengan senapan sambil bersorak-sorak. Pasukan Mataram terus maju sambil membawa tameng. Pasukan Tuban mengeluarkan meriam bernama Sidomurti dan Gelap. Kedua meriam segera dibunyikan. Tiba-tiba meriam Sidomurti pecah menjadi 3. Meriam si Gelap juga remuk. Adipati Tuban terlonjak kaget. Sangat bingung hati Adipati Tuban. Pecahnya meriam pertanda Tuban akan hancur. Perang sementara berhenti karena malam menjelang. Malam harinya Adipati Tuban menimbang-nimbang. Kalau masih melawan merasa sia-sia. Kedua meriam pusaka sudah pecah. Pasukan Mataram amat banyak. Adipati Tuban masuk ke Puri dengan tubuh lesu, menemui para istrinya. Adipati Tuban berkata, "Hei istriku, kalian bersiaplah. Beta mau lari bersama kalian. Jangan lupa membawa bekal." Para istri kemudian bersiap dengan gugup. Setelah malam seorang abdi dipanggil. Adipati Tuban berpesan kepada si abdi, "Kalian tahbulah gamelan di luar biar terdengar ramai. Para prajurit agar datang. Nanti malam aku akan mengamuk. Jangan beranjak dari tempat kalian masing-masing."
Setelah malam, Adipati Tuban berangkat bersama istrinya melalui jalan belakang. Di depan Kadipaten, gamelan terus dipukul dan para prajurit terus bersorak-sorak. Adipati Tuban sudah lolos naik kapal dan berlayar ke arah timur. Sementara itu di Puri Kadipaten Tuban, para prajurit masih berjoget sambil menabuh gamelan. Mereka mengira sang adipati masih tertidur. Sampai menjelang pagi, Adipati Tuban tidak keluar dan para prajurit masih menunggu perintah. Adipati Jogorogo dan Adipati Sanjoto telah mengetahui bahwa Adipati Tuban minggat. Mereka saling berbisik dan berencana ikut pergi sekalian. Adipati Sanjoto berkata, "Si Adipati Tuban minggat meninggalkan kita. Tak urung kita kewalahan menghadapi pasukan Mataram." Kedua adipati dari Surabaya itu pelan-pelan keluar pura. Sesampai di luar mereka berkata, "Sudah takdir Tuhan, kita berganti tuan." Pasukan Madura melihat keduanya pergi dan juga sudah tahu bahwa Adipati Tuban telah lolos dari kota. Mereka merasa diumpankan ke pasukan Mataram. Mereka pun saling berbisik, "Ayo kita bubar sekalian. Kita telah ditipu si Dendeng Tuban itu. Kita sudah ditinggalkan semua orang." Orang Madura perlahan keluar lewat belakang dan segera menuju pantai naik ke perahu masing-masing. Pasukan Tuban lama-lama sadar bahwa tuan mereka telah lari. Sementara teman-teman mereka satu persatu meninggalkan mereka. Tanpa menunggu perintah, prajurit Tuban membubarkan diri mencari selamat. Kota Tuban geger oleh orang-orang yang mengungsi. Terdengar jerit tangis para wanita yang ditinggal oleh para lakinya. Di pesisir mereka berebut perahu. Banyak perahu menjadi kelebihan muatan dan tenggelam. Mayat-mayat terlihat mengambang di lautan. Pasukan Mataram sudah mengetahui bahwa orang Tuban beramai-ramai mengungsi. Mereka segera menerjang kota dengan leluasa. Yang masih tersisa segera dijarah. Orang-orang yang belum sempat mengungsi lari kocar-kacir. Tuban telah takluk. Pasukan Mataram kembali dengan membawa banyak jarahan dan boyongan. Pasukan Mataram telah kembali ke kota raja. Sultan menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Pasukan Mataram berbaris di hadapan Sultan, menyerahkan jarahan dan boyongan. Sultan lalu memberikan hadiah dan kenaikan pangkat bagi para prajurit yang telah berjasa. Aryo Joyo Suponto diangkat sebagai adipati dengan nama Adipati Sujonopuro.